Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mau share sedikit mengenai percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal 4. Saya baca sedikit saja. Dikatakan di situ ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, ayat yang 20 aja. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saya langsung saja, kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi ini intinya daripada percakapan ini adalah percakapan seorang yang agamawi, perempuan Samaria itu, karena ibadahnya di gunung ini, di gunung itu. Sementara Yesus berbicara ibadah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, coba dulu kita merenungkan dulu sedikit ya mengenai kekristenan ini, ya, karena kita juga harus ya mudah-mudahan Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita untuk melihat kekristenan ini apakah sudah menjadi agama Kristen, ya, atau dia masih ibadah dalam roh dan kebenaran seperti maksud Yesus ini. Kebenaran di situ artinya realita, ya, artinya bukan simbol, bukan lambang, bukan, artinya sudah apa adanya, sesuatu sudah realitanya, ya. Nah, ada beberapa kita merenungkan dulu ya. Agama itu sebenarnya apa sih, ya? Ya memang agama itu usaha manusia untuk berkenan kepada Tuhan. Tapi saya mencontohkan begini, karena perempuan Samaria ini ngomongnya, kamu beribadah di Samaria, kami di Gunung Gerizim itu sama orang Samaria. Kamu bilang di Yerusalem. Jadi gunung ini, gunung itu. Kelihatan lah, agama itu ibadahnya kelihatan, ya. Di gunung ini, Yerusalem juga itu ibadahnya kelihatan sekali, ya, karena bait suci itu segala korbannya, petahnya itu kan hanya ritual, hanya simbol aja. Dan pada waktu Yesus datang itu sudah dihapuskan karena bait sucinya sudah dalam batin kan. Nah, jadi saya lihat agama Kristen ini sama aja dengan agama Yahudi itu, ya, karena kelihatan juga ibadahnya. Terus Saudara melihat agama Kristen ini, ya, gedungnya kan ada kelihatan kan, ya. Ibadahnya juga kan kelihatan hari-harinya di situ. Kalau saya lihat kadang-kadang di tempel di depan itu hari Minggu ibadah jam segini, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, apa sebagainya. Kelihatan juga ibadahnya. Juga pemimpin agamanya kan kelihatan juga di situ, ya. Jubah agamanya juga kelihatan, ya. Aturan agamawinya juga ada, ya, kelihatan juga, ya. Semuanya tertulis di situ hitam di atas putih. Jadi saya melihat kekristenan ini ya sudah agama, ya. Nah, ada orang bilang kan orang murid-murid di Antioquia itu disebut Kristen. Iya, tapi nggak disebut agama Kristen dia. Dia cuma disebut Kristen, artinya pengikut Kristus, ya. Agama itu adalah apa? Kalau dalam istilah Latin itu religare. Re itu artinya diulang, kayak reuni, gabung ulang. Ligare itu artinya menambatkan. Seperti kapal tuh pakai jangkar ditambatkan. Jadi religare itu religion bahasa Inggrisnya. Itu adalah ditambatkan ulang, ya, diikat ulang. Jadi agama itu sebenarnya diikat ulang. Diikat oleh apa? Oleh aturan-aturan, ya, baik aturan-aturan denominasi, aturan-aturan dari aliran-aliran tertentu itu, ya, aturan-aturan dari para pemimpinnya, aturan organisasi, semuanya aturan lah, ya, harus ini, harus itu agama, ya. Agama itu mengikat dia, ya. Nah, Yesus itu datang bukan dia bikin agama Kristen, ya. Yesus datang justru karena dia agama Yahudi itu simbol. Setelah itu selesai, ibadah itu sekarang dalam batin, berhayat, ya. Yesus datang untuk memberikan hayat Kristus masuk dalam batin. Nah, orang di situ pengikut Kristus itu adalah orang yang mengikuti hayat Kristus dalam batinnya. Kemana aja? Wahyu 14 juga bilang itu ngikutin Tuhan Yesus kemana aja. Kalau Yesus mau suruh ke kiri, ke kanan. Paulus pun pernah juga disuruh, dilarang dia memberitakan ini, jangan ke Asia, jalan ke arah Eropa, ya. Jadi gereja mula-mula itu tidak beragama Kristen.
Gereja mula-mula itu Kristen memang, ya. Tapi artinya dia berorganisme dipimpin roh. Makanya di dalam Kisah Para Rasul yang 28 pasal itu istilah Roh Kudus itu, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus berbisik, Roh Kudus melarang, ya semuanya itu ada 70 kali. Jadi gereja mula-mula itu nggak punya gedung juga, ya. 200 tahun pertama kekristenan itu nggak ada gedungnya. Nggak ada pemimpin yang menarik murid-murid kepada dirinya, bangun gedung, bangun denominasi, itu nggak ada, ya. Maksudnya benihnya udah ada di zaman Rasul Yohanes, sudah ada. Tapi maksudnya di zaman gereja mula-mula itu, zaman Paulus Petrus, nggak ada, ya. Nah, jadi agama itu adalah kejatuhan, ya. Kejatuhan kekristenan itu adalah karena tadinya kekristenan itu hayat, ya, dipimpin roh, gereja mula-mula, terus sekarang udah dipimpin aturan, diikat kembali oleh peraturan-peraturan, ya, dari para pemimpin agamanya, dari organisasinya, dari alirannya, apa sebagainya, ya. Oke lah, saya mau, kenapa orang kok lebih senang beragama gitu daripada berhayat Kristus, mengikuti pimpinan Kristus, ya. Sudah kita bilang pengurapan itu ada di dalam kamu. Orang Kristen yang lahir baru itu pengurapannya di dalam, dan dia akan ngajarin kita segala sesuatu, cara berdoa, cara baca Alkitab, cara hidup sehari-hari, cara berbisnis, cara semuanya itu ada. Tetapi kenapa orang nggak suka dia fokus kepada batinnya, lebih suka dia beragama, ya. Emang agama itu lebih mudah, ya, lebih nyaman lah, ya, lebih gampang katakanlah begitu, ya, mengikuti ritual-ritual, ya, hari Minggu datang ini harus berikan persepuluhan, beri ini, beri itu lebih gampang. Maaf ya kalau saya bilang begini, ya, monyet pun bisa loh beragama Kristen sampai tingkat tertentu. Monyet, dia bisa dilatih untuk datang ke gedung tertentu, ya toh, pakai jubah agamawi tertentu, ya, angkat-angkat tangan dan sebagainya, ya. Sampai tingkat tertentu monyet pun bisa beragama Kristen. Nah, demikian juga AI, ya. Sekarang itu saya lihat di Jerman itu ada katanya khotbah itu udah pakai AI aja lah, ya. Barangkali sudah nggak suka pengkhotbah, ya pakai itu aja. Nggak tahu saya apakah itu bentuknya ada robotnya atau apa, cuma nggak tahu. Saya hanya mau mengatakan bahwa beragama itu memang gampang, ya. Hanya Yesus datang persoalannya bukan bawa agama dia. Dia bawa hayat. Aku datang supaya mereka mempunyai hayat Kristus dalam batin, diberikan itu, ya, hayat Kristusnya itu. Jadi ini sekarang kalau saya lihat perempuan Samaria itu beragama, kalau Yesus itu berhayat, dia yang diajarkan oleh Yesus itu, ya. Nah, oke, coba dulu kita lihat lagi apa kemuliaannya. Kenapa orang senang beragama? Karena kemuliaannya tuh kelihatan dengan mata. Kalau para pemimpin agama Kristen ini, ya, jumlah pengikutnya banyak, kemuliaannya kan tambah kan. Udah gitu gedungnya besar, kemuliaannya juga tambah, ya. Setelah itu uangnya banyak, kemuliaannya juga tambah, ya. Kemuliaannya itulah yang akan menarik, karena manusia itu suka hormat dari manusia, suka itu. Itu orang Yahudi kenapa nggak mau percaya Yesus, salah satu karena dia suka hormat manusia. Sama seperti Nikodemus, datangnya malam, kenapa? Malu. Yesus Arimatia, dia murid Yesus juga, anggota mahkamah, tapi dia sembunyi-sembunyi karena dia malu gitu loh, ya. Karena dan di Yohanes 12, Yohanes bilang terus terang kenapa mereka nggak percaya, karena mereka lebih suka hormat manusia daripada Tuhan. Nah, kalau orang yang berhayat Kristus, dia hormatnya di dalam batin. Christ in you, the hope of glory. Kemuliaannya dalam batinnya, ya, kan nggak kelihatan orang, ya. Nah, jadi banyak orang kenapa suka beragama, yaitu salah satu hormatnya berasal dari manusia, ya. Oke lah, kita kayaknya ambil kesimpulan aja. Banyak juga kalau kita mau bicarakan ini. Kesimpulan aja lah sekarang, ya. Kesimpulannya begini, yang membunuh Yesus itu agama loh, agama Yahudi, ya, Yudaisme. Itu waktu setelah Lazarus dibangkitkan itu udah mahkamah agama kumpul-kumpul, dia sudah putuskan, Kayafas semua bang, udah lebih bagus satu orang mati daripada kita semua mati, bangsa ini binasa. Jadi masalahnya pengakuan iman itu menurutnya yang saya tahu itu tahun 380 Masehi atau yang di Milan apa dimulai. Dia bilang gini, Yesus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi kayak Pilatus dia apanya, kambing. Pilatus itu cuma alat kok. Ya dia sebenarnya mau bebaskan Yesus kok dia. Dia katakanlah Pilatus itu menggambarkan dunia politik lah. Enggak, yang bunuh Yesus itu agama Yahudi. Para pemimpin agama itu, Sanhedrin itu, mahkamah agama yang anggotanya 70 itu. Nah, sekarang ini kekristenan itu jadi agama, ya. Bunuh Yesus enggak dia? Ya secara fisik kalau enggak mungkin, karena Yesus enggak lagi secara fisik dia adanya.
Tapi secara roh bisa nggak agama? Menurut saya sudah. Agama Kristen sudah membunuh Yesus, atau the spirit of Christ sudah dibunuh oleh agama Kristen, ya, oleh para pemimpinnya terutama, karena para pemimpinnya inilah mengikat umat Tuhan tarik kepada dirinya sendiri. Tapi nanti ini semua jelas ketika pengadilan Kristus datang, itu baru jelas semuanya. Kalau sekarang ya nggak jelas ya, malah nanti dianggap saya ini beragama, saya ini nih saya pakai ini baju ini apa nih, ini dulu saya masih ikut sidang raya Pinkster Beweging ya, hanya sebagai alat supaya saya tunduk kepada pemerintah ya, karena ini kan kita hidup dalam pemerintah. Roma 13 juga bilang harus taat kepada pemerintah. Tapi dalam hidup sehari-hari saya ini berhayat Kristus, belajar lah ya. Jemaat kami cuma 3, itu anak kandung saya ya. Jadi saya pendetanya, istri saya penatua diakennya gitu. Anak kami 3, itulah jemaat. Jadi semoga ya umat pilihan Tuhan memahami ya hal ini ya. Semoga kita belajarlah semata-mata hanya berhayat Kristus lah, bukan beragama Kristen. Haleluya. Amin.